Bro, lu pernah gak sih ngerasa lu bener banget, tapi abis ngobrol sama orang, tiba-tiba lu minta maaf, padahal lu gak salah apa-apa? Gue pernah, dan itu bukan karena gue salah, tapi karena obrolan itu bikin gue ngeraguin semua yang gue pikirin. Kayak, jangan-jangan gue emang lebay ya? Gue inget banget, waktu itu, gue ribut kecil sama temen soal kerjaan. Awalnya cuma beda pendapat, tapi makin lama, dia mulai bilang, lo ini terlalu sensitif. Gue nggak maksud gitu kok. Kayaknya lo salah paham deh. Dan gue malah ngerasa yang bersalah. Sekarang baru gue ngerti, itu bukan cuma debat, itu gaslight. Dan yang lebih serem, waktu itu gue nggak nyadar sama sekali. Di episode ini, kita bakal ngebedah gaslight dari akarnya. Gak cuma teori, tapi hal-hal kecil yang sering kejadian tanpa kita sadarin. Lo bakal dapet 3 kalimat gaslight yang sering banget dipakai. Dari yang halus sampai yang bikin mental lo terkikis. 2 efek psikologis yang diam-diam merusak percaya diri lo. Dan 1 cara simpel buat tahu sebenarnya lo korban gaslight atau jangan-jangan lo yang suka ngegaslight diri sendiri. Gue pernah ngalamin hal ini, dan gue yakin lo juga pernah. Gue lagi debat sama seseorang. Santai aja awalnya. Topiknya juga biasa aja. Tapi makin lama, makin gak jelas arahnya. Dan tiba-tiba, gue minta maaf. Padahal, gue gak merasa bersalah. Gue justru yakin banget gue bener. Tapi habis dia ngomong itu, bilang gue terlalu sensitif lah, bilang gue suka salah paham lah, gue mulai mikir, jangan-jangan emang gue yang lebay. Padahal jelas-jelas fakta ada di sisi gue. Dan yang lebih ngeselin, dia ngomongnya tuh halus banget. Bukan marah, bukan maksa, tapi kayak bikin gue ngerasa bersalah pelan-pelan. Itu bukan cuman debat biasa, itu gaslight. Seni bikin orang ngeraguin perasaannya sendiri. Dan yang paling ngeri, kita nggak sadar kita lagi dijebak. Kita tuh sering pikir gaslight itu cuman urusan pacaran. Lo tau kan, yang kayak kamu tuh terlalu baper. Atau, ya ampun, kamu lebay banget sih. Gitu-gitulah. Padahal, ini jauh lebih luas dari itu. Gaslight tuh bisa datang dari siapa aja. Bos lo, temen lo, bahkan orang tua lo sendiri. Dan yang serem, mereka nggak sadar, atau malah sadar banget. Intinya tuh, lo dibikin ngerasa lo yang salah. Padahal bukan. Lo mulai mikir, jangan-jangan gue yang drama ya? Apa gue terlalu sensitif? Atau lo ngerasa, kayaknya gue salah inget deh. Dan lama-lama, lo mulai diem. Lo mulai nahan. Lo mulai ragu sama insting lo sendiri. Gue punya temen cewek. Dia cerita ke gue, setiap kali dia ngungkapin perasaan ke pacarnya, bukan marah lo ya, cuman cerita jujur, dia langsung dituduh drama queen. Sampai akhirnya dia males ngomong. Dia tahan semuanya, dia diem. Karena tiap dia jujur, dia dibalik logikanya. Dan itu pelan-pelan bikin dia kehilangan suara. Jadi gaslight itu bukan tentang siapa yang paling vokal, tapi siapa yang bisa bikin lo ngerasa bersalah, walau lo nggak salah. Dan lo tahu apa yang lebih serem? Seringkali, itu semua dibungkus rapi kayak perhatian, kayak kasih sayang, padahal itu bentuk kontrol. Habis ini,
gue bakal kasih lo 3 kalimat yang sering banget dipakai pelaku gaslight. Dari yang halus sampai yang bikin lo pelan-pelan amnesia sama realita. Yang pertama, kalimat itu cuma perasaan kamu aja. Kalimat ini tuh klasik. Kelihatannya kayak, dia lagi nyoba nenangin lo. Tapi kalau diulang-ulang, ini kayak bilang, perasaan lo gak valid. Yang lo rasain tuh gak nyata. Padahal, emosi lo tuh valid. Rasa gak nyaman itu valid. Contohnya, lo ngomong ke pasangan lo, aku ngerasa kamu makin jauh. Terus dia jawab, itu cuma perasaan kamu aja. Udah, tamat. Lo diem, lo mikir, jangan-jangan gue yang baper. Padahal bisa jadi, emang ada perubahan sikap yang nyata. Kalimat kedua, kamu terlalu mikir berlebihan. Ini sering banget muncul di kerjaan. Lo punya feeling ada yang salah sama proyek. Terus atasan atau rekan kerja bilang, lo mikirnya kejauhan, udah santai aja. Padahal, insting lo bener. Tapi gara-gara dibilang berlebihan, lo jadi mikir 2 kali buat speak up. Contohnya di tongkrongan gini. Lo bilang, gue ngerasa dia ngelakuin ini tuh bukan tanpa maksud. Terus dibales, lo mah mikirnya kejauhan. Dia tuh orangnya polos. Udah, kelar. Lo dianggap overthinking. Kalimat yang ketiga, kamu salah inget deh. Ini yang paling serem. Karena ini langsung nabrak memori lo sendiri. Lo yakin kejadian itu ada. Lo inget jelas. Tapi dia bilang, kayaknya lo salah deh. Gak gitu kok waktu itu. Dan lo mulai mikir ulang. Jangan-jangan gue emang salah inget ya. Contoh nyatanya, gue punya temen cewek. Dia pernah inget banget cowoknya marah-marah jam 2 pagi karena chat gak dibales. Besoknya pas diomongin, cowoknya bilang, aku gak pernah ngomongin gitu. Kamu mimpi kali. Dan lo tahu apa yang dia lakuin? Dia buka log chat sambil ragu. 3 kalimat tadi lembut, gak ngegas. Tapi efeknya, mereka ngerusak hubungan lo sama pikiran lo sendiri. Lo mulai ngeraguin insting, emosi, bahkan memori lo. Dan itu awal dari lo jadi versi diri lo yang diem, tunduk, dan kebingungan sendiri. Abis ini gue bakal bahas gimana efek gaslight itu numpuk secara psikologis. Dan kenapa lo bisa sampai ketagihan sama orang yang bikin lo ngerasa salah terus. Yang pertama, tanya diri, ini fakta atau persepsi? Tanya, gue emang salah atau gue emang dibikin ngerasa salah? Yang kedua, respon netral. Lu respon netral dengan bilang, gue ngerti kamu liatnya begitu, tapi ini yang gue rasain. Yang ketiga, jangan rebut validasi. Ambil jarak dulu. Contoh kasusnya gini, lo dibikin merasa overthinking, lo ditinggal, kemudian lo tinggalin dulu percakapan itu, lalu lanjutannya lo bisa datang setelah lo merasa ada jarak aman di situ. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting, yaitu cara sadar dan cara ngebongkar gaslight tanpa lo harus ribut besar, tanpa teriak-teriak, dan tanpa drama. Langkah pertama, tanya diri, ini fakta atau persepsi? Kalau lo lagi debat, atau baru habis ngobrol sama seseorang dan tiba-tiba ngerasa bersalah,
berhenti bentar, terus tanya ke diri lo sendiri, gue emang salah atau gue cuma dibikin ngerasa salah? Itu penting banget, karena gaslight itu kerjanya halus, bukan ngubah realita, tapi ngubah cara lo ngelihat realita. Contohnya gini, lo bilang lo kesel karena diabaikan, tapi dia jawab, lo mah terlalu sensitif. Sekarang lo jadi mikir, oh jangan-jangan gue emang terlalu reaktif ya. Padahal lo cuma pengen dihargain. Langkah kedua, respon netral, tanpa ngotot dan tanpa tunduk. Kebanyakan orang pasti gaslight antara dua nih, meledak marah atau diem nelan mentah-mentah. Tapi ada opsi ketiga, respon netral. Cukup bilang, gue ngerti kamu ngelihatnya kayak gitu, tapi ini yang gue rasain. Simple, santai, tapi solid banget. Karena lo validasi perspektif mereka tanpa ngegugat perasaan lo sendiri. Dan lucunya, kalimat ini sering bikin si manipulator malah bingung, karena mereka nggak dapet bahan buat mancing emosi lo. Langkah ketiga, jangan rebut validasi, ambil jarak dulu. Nah ini yang sering kita lupakan. Kadang lo lagi bener, tapi pengen banget denger dia bilang, iya kamu gak salah. Dan karena lo ngarep validasi itu, lo malah terus ngotot, terus ngejelasin diri lo, sampai akhirnya capek sendiri, dan nyerah minta maaf. Padahal lo gak salah. Makanya gini, kalau lo udah ngerasa obrolannya mulai agak sehat, ambil jarak dulu. Contoh kasus realnya, gue punya temen cewek. Tiap kali dia curhat tentang pacarnya, si cowok itu selalu jawab, kamu overthinking banget sih. Akhirnya dia mulai mikir, iya ya, aku terlalu mikir jauh. Tapi dia mulai capek, ngerasa makin bingung, dan tiap hari nangis sendiri. Sampai suatu hari, dia milih buat gak bales chat dulu. Dia diam 3 hari. Dan lo tahu apa yang terjadi? Tiba-tiba dia ngerasa lega. Jelas. Ternyata, dia cuma butuh jarak biar pikirannya bisa jernih. Jadi ingat ini, kadang lo gak butuh menang debat. Lo cuma butuh percaya sama intuisi lo sendiri. Karena kalau lo terus-terusan nyari validasi dari orang yang justru gaslight, lo gak akan pernah selesai. Tapi kalau lo bisa diem, ambil jarak, dan percaya sama apa yang lo rasain, itu udah langkah paling powerful buat lepas dari permainan mereka. Oke, sekarang kita diem sebentar. Gue gak bakal kasih materi lagi, tapi gue mau lo mikir, duduk, santain bau lo, dan coba inget satu hal. Coba inget satu momen lo ngomong pelan-pelan ke seseorang, bisa pacar, bisa sahabat, bisa keluarga. Lo bilang lo ngerasa gak nyaman sama sesuatu. Dan respon dia, bukan makasih udah cerita, tapi malah kebalikin ke lo. Oh, jadi semua salah aku ya? Atau, kenapa sih kamu nyalahin terus? Tiba-tiba lo minta maaf, padahal yang lo bilang tuh valid. Itu bukan cuman komunikasi gagal, bisa jadi itu gaslight yang halus. Yang kedua, pernah nggak lo debat tapi malah lupa kenapa lo mulai? Lo masuk obrolan dengan niat jelas, tapi makin lama argumen lo jadi kabur. Fokusnya udah pindah, dan endingnya lo ngerasa harus minta maaf, tapi lo juga ngerasa kayaknya ada yang nggak beres. Itu ciri khas lo kehilangan pijakan, bukan karena lo lemah,
Tapi karena ada orang yang pinter banget mindahin fondasi lo pelan-pelan. Challenge buat minggu ini, buka mata, bukan nyari musuh. Gue gak nyuruh lo jadi orang curigaan, tapi gue ngajak lo jadi orang yang aware. Karena itu senjata terbaik. Minggu ini, coba ingat satu percakapan. Kalau lo ngerasa kok dia bener terus ya, atau gue ngerasa bersalah terus tiap ngobrol sama dia, catat, simpan buat diri lo sendiri. Itu bukan buat ngadu, bukan buat musuhin orang, tapi buat ngelindungin lo dari permainan psikologis yang bisa bikin lo hancur pelan-pelan. Sebelum kita tutup, tarik napas dulu, karena yang kita bahas hari ini bukan cuma teori. Ini real, ini halus, dan sering kejadian tanpa lo sadari. Karena gini, orang manipulatif gak butuh tenaga buat ngontrol lo. Mereka cuman butuh bikin lo ngeraguin suara lo sendiri. Dan sekali itu kejadian, lo bakal jalan sendiri ke arah yang mereka mau, tanpa disuruh, tanpa disadarin. Kalau lo ngerasa dapat sesuatu hari ini, follow akun ini, karena next episode kita bakal bahas teknik manipulasi yang lebih halus lagi dan yang lebih powerful lagi. Dan lo gak sadar, lo dilatih buat jadi penyesal profesional. Gue bakal bongkar gimana kata-kata bisa jadi senjata, dan lebih parah dari semua bentakan. Stay waras, stay aware, karena hari ini lo udah belajar ngebedain mana suara lo dan mana bisikan yang pengen ngendalin lo. Sampai ketemu di episode selanjutnya.